Ayat ke-12 saya yakin semuanya hafal. Apa Pak? Masya Allah. Tawadu di sini mah. Alhamdulillah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Enggak dilanjutin karena yang akan saya kaji di sini adalah kalimat kata Allah di dalam surah Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta. Kalau bahasa Indonesianya terjemahannya kira-kira sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Jadi kita nanti bakalan mati. Ini sekarang ada sahabat kita, orang tua kita, Bapak Minan bin Alim udah ngeduluin kita. Kita tinggal nunggu waktu. Karena yang namanya hidup pasti akan, kalau kagak pengen mati jangan gitu. Maka kalau kita hidup siap untuk mati, tapi kemudian kata Allah, masalah mati gampang, tapi yang berat nuhyil mauta kata Allah. Setelah kita mati, Allah akan hidupkan lagi kita, Pak. Kita nanti mati, setelah mati Allah hidupkan. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka nanti manusia pada saat dimintai pertanggungjawaban, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, celaka, celaka. Kenapa dulu saya kagak dijadiin tanah aja? Begitu kalau tanah kagak ada hisab, kalau tanah kagak ada perhitungan lagi, beres semuanya. Tapi manusia akan dihisab. Makanya kita pengen hisab kita hisab yang ringan, hisaban yang ringan. Walaupun kalau kita hitung-hitung kira-kira kita dihisabnya banyak apa dikit nih. Walaupun ada yang paling banyak dihisab apa? Rokok. Lah iya, rokok paling banyak dihisab. Makanya kita jangan sampai kenapa rokok banyak dihisab. Nah kalau rokok gak dihisab, dilihatin doang gak kerasa. Kudu dihisab rokok mah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu, akan kami catat apa yang telah mereka perbuat. Wa atharahum, itu apa yang sudah kita lakuin ketika hidup, nanti catatannya ada. Wa kullu saghirin wa kabirin mustadar, yang gede ada catatannya, yang kecil pun ada catatannya. Jangan anggap kita bercanda ringan itu kagak ada catatannya. Bisa jadi kita bercanda ada yang tersakiti, maka justru itu yang akan memberatkan kita untuk masuk surganya Allah. Wal'iyadhu billah. Ini ada yang ini sama saya Roman. Lupa tadi, lupa minta izin sama yang punya wilayah. Ya mohon izin dulu semuanya yang ada di sini, lupa minta izin Kiai kan. Para guru semuanya izin, mohon maaf. Ntar aku hidup lagi. Kalau putus, iya dikira hidup lagi. Biarin dah. Ini masih mending Pak. Saya pernah lagi ceramah itu mati lampu, beneran mati lampu semuanya. Mana saya lagi seneng banget udah pakai baju baru. Saya pikir bakalan diliput di YouTube, boro-boro diliput, gak mati lampu. Apa yang mau diliput, muka kagak kelihatan. Suara waktu itu saya ceramah Pak, boro-boro pakai pengeras suara, mati lampu. Dia orang gak ada suaranya. Akhirnya pulang ceramah serak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, bukan hanya yang telah kita perbuat kata Allah yang dicatat, tapi ada yang kedua yang Allah catat dari kita. Apa itu? Wa atharahum. Apa Pak? Apa Pak? Wa atharahum. Lagi semuanya. Wa atharahum. Ada yang tahu apa itu athar? Ada yang tahu apa itu athar? Apa athar?
asar, zohor, asar, bukan itu, bukan. Taunya zohor, asar. Itu mah asar bukan asar. Ini asar. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan tentang makna asar. Di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, apa itu asar? Kata beliau, allati tabqa wa tudkaru ba'da wafatil insan. Athar itu adalah apa yang kekal dan senantiasa disebut-sebut setelah seorang meninggal dunia. Kan kalau orang meninggal dunia, begitu telah meninggal, biasanya ada kenang-kenangan. Ada gak? Kalau yang kenangannya baik, sampai lama dijadiin contoh, sampai lama bahkan terus diomongin, sampai lama kata-katanya pun akan menjadi panutan, kehidupannya akan menjadi pelajaran, ilmunya akan terus diwariskan. Tuh. Kalau kita hidup ninggalin yang baik. Jadi yang disebut athar itu adalah allati tabqa wa tudkaru ba'da wafatil insan. Makanya nih sekarang kita lagi ngumpulin cerita setelah nanti kita mati. Berapa banyak orang yang datang ke pemakaman kita, berapa banyak orang yang datang kirim doa buat kita, berapa banyak orang yang ingat kita. Kalau sekarang barangkali masih 2 hari masih ingat, maka kita bayangin nanti begitu kita masuk kubur, setahun 2 tahun masih ada kagak yang ingat sama kita. Maka itu yang disebut athar. Bagaimana kita membangun kehidupan setelah kematian kita, bagaimana kita beramal soleh setelah kematian kita. Beramal soleh sekarang saja kagak cukup, Pak. Umur kita sekarang ada yang 60, ada. Mana yang 60, mana? 60 ada, yang 60 ada. Ada tuh, Masya Allah. Ada yang 70, Masya Allah. Ini mohon maaf yang kami hormati. Tadi lupa sih, biasanya kalau itu karena biasanya langsung baik gitu. Ada orang tua kita, Masya Allah, Muallim Al-Haj Mamat. Ini orang tua dari sahabat kami, Ustadz Al-Muhyi. Beliau teman di satu sekolah, sama-sama ngajar di Al-Fajri di sana Jakapermai. Jadi kalau Ustadz Al-Muhyi itu kepala sekolah, kalau saya mah OB-nya, saya OB-nya gitu. Ustadz Al-Muhyi kepala sekolahnya. Alhamdulillah, makanya dekat sama putra beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengumpulkan amal soleh agar kita tetap beramal setelah kematian kita, itulah athar. Jadi kalau kita hanya mengandalkan amal soleh kita yang sekarang, berapa lama kita beramal soleh? Berapa banyak kita beramal soleh? Bisa jadi kita baru ingat ibadahnya udah umur 50 tahun. Itu juga belum sempurna, masih banyak kurangnya. Sholat kita, yakin di antara kita sholat kita diterima, yakin? Sholat kita sempurna, yakin? Sholat kita udah bener, yakin? Paling tidak kita husnudzon ya kepada Allah bahwa sholat kita diterima. Itu yang pertama, paling penting. Tapi tentu saja Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Kata Baginda Rasul, sesungguhnya amal yang pertama kali akan Allah hisab dari seorang hamba adalah salatnya, salat kita. Fa in saluhat, kalau salat kita beres, kalau salat kita bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka yang model begini dia orang beruntung, orang yang sukses, mendapatkan ridha, rahmat, ampunan dari Allah ya Rabbal. Tuh.
Mau kayak gitu Pak. Tapi kemudian baginda Rasul memberikan pengecualian. Ada juga orang wain fasada. Ada orang yang salatnya kagak sempurna. Ada mereka kaum muslimin yang salatnya rusak. Salatnya bukan meninggalkan salat. Salat dia kerjakan, tapi salatnya rusak, wal iyadzu billah. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah terima salat-salat kita. Kenapa rusak salat kita? Ulama memberikan penjelasan dari hadis ini. Kata para ulama, bisa jadi faktornya 3 yang menyebabkan salat kita rusak. Bisa jadi faktornya berapa Pak? 3 yang menyebabkan salat kita rusak. Yang pertama, waktunya kagak disiplin. Zuhur jam berapa Pak? Zuhur jam berapa Zuhur? Baru sholat setengah hati. Begitu habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kedengeran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, udah asar aja lah, emang sholat zuhurnya telat. Lah makan udah asar aja lah, emang sholat zuhurnya telat. Udah begitu datang adzan asar, yang namanya udah ada tempat sholat. Kira-kira sholat apa berpere dulu tuh? Apa ngasoh dulu tuh? Sholat zuhurnya setengah 3. Begitu selesai sholat zuhur, adzan asar. Kira-kira langsung sholat asar atau istirahat dulu? Kira-kira langsung sholat asar apa istirahat dulu? Udah masuk asar istirahat dulu atau langsung sholat? Nah ini sih nanya ini kira-kira. Ngopi dulu. Nanggung ngopi dulu. Tadi kan udah baru sholat. Allah juga tahu kira-kira begitu. Allah juga tahu. Emang Allah mah tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi salat kita udah kelamaan Roman ini ya. Ada yang lihat jamnya dari tadi Roman ini? Ada yang udah ngeliatin jam? Kalau saya punya guru gitu ditulis di belakangnya, kalau ngaji dilarang bawa jam tangan gitu. Beneran ini. Makanya jangankan jam tangan, pakai handphone pun nggak boleh dibawa kalau yang ngaji. Kenapa? Karena biasanya yang dilihat handphone itu pura-pura lihat handphone, beneran lihat jam, udah jam segini. Padahal besok libur ya. Libur, makanya biarin malaman dikit gak apa-apa. Ini masih banyak ini yang mau disampaikan ini. Masih banyak yang mau disampaikan. Masih siap ngedengerin masih? Saya yang kagak siap. Udah habis suaranya karena emang saya alhamdulillah ya di rumah itu Allah titipin bocah. Dititipin bocah. Jadi dari pagi jam 8 sampai setengah 11 ada bocah yang pada ngaji, ada 50 orang. Sore masuk lagi jam 3 sampai jam 5 ada lagi bocah yang ngaji, ada 50 orang lagi. Dari jam 5 ngaji lagi sampai jam 7 ada 50 orang lagi. Sekarang ada nih dari jam 7 sampai jam 9 masih ada yang ngaji lagi, alhamdulillah ada 30 orang. Jadi kira-kira setiap hari gak ngapa-ngapain udah ngurusin bocah aja, maka suara habis. Kebentak-bentak bocah doang kan. Ngajar kagak punya ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Sampai apa? Sampai apa? Kopi dulu, sholat apa dulu? Kopi dulu apa sholat dulu? Gitu kira-kira. Itu yang pertama, sholat kita rusak bisa jadi karena waktunya kita entar-entar. Bapak saya bilang tong, pokoknya sholat jangan dientar-entar, sokan telantar. Jangan dinanti-nanti keburu. Jangan di besok-besok nanti keblosok, kira-kira begitu kata bapak saya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi sholat kita rusak karena sholat kita kurang khusyuknya. Ada yang sholat udah bisa khusyuk, ada. Ada yang sholat udah bisa khusyuk, ada. Nah ternyata kalau kita kan masih levelnya bukan hati dulu Pak. Khusyuk untuk level kita belum masuk ke hati, ini khusyuk belum. Kalau sudah khusyuknya level hati, wah udah hebat itu. Tapi kalau kita paling tidak khusyuknya levelnya level casing dulu. Kira-kira kalau kita sholat lagi gerah sama habis mandi enakan mana Pak?
Saya tanya ini. Boleh nanya Pak? Nanya, boleh nanya. Kira-kira kalau kita sholat, badan gerah keringetan, baju kotor, bari bau, sama habis mandi bersih, enakan mana? Enakan mana? Lo enakan tidur. Enakan mana kira-kira? Enakan mana? Sholat, badan keringetan, bajunya bau, kemudian sama kita mau sholat udah pakaian rapi, wangi lagi. Enakan mana sholat kira-kira? Enakan rapi, bari wangi. Tapi kenyataannya bisa kagak? Lah kagak bisa. Kenapa? Adzan jam 12, kita jam 12 masih aja di kali nyari cacing. Ada yang gitu ada? Mana orangnya mana? Jauh. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada sekarang, nggak ada. Besok ada besok. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ternyata untuk level kita khusyuknya paling gagah, casingnya dulu benerin. Kalau mau sholat, pastikan kita tahu tuh jam 12 waktunya adzan zuhur. Jam 11 udah siap-siap, ada yang begitu. Jam 11 udah siap-siap, keringin dulu keringat. Kalau mau ngopi, minum jam segitu tuh. Mau rebahan dulu masih bisa nggak kira-kira? Masih bisa jam 11. Rebahan 15 menit sunnah itu. Qailulah namanya. Begitu udah rebahan, badan udah rada segar, kita mandi dah tuh. Pakai baju yang rapi, pakai parfum yang paling wangi, berangkat ke masjid. Masya Allah. Apalagi kita berangkatnya langsung pakai imamah, dua pakai sorban, pakai jubah. Begitu kita panggil, tumben gitu kira-kira. Begitu kita lihat dibilang tumben. Ini hati-hati lah. Jangan pernah kita bilang tumben ke orang yang mau ibadah. Jangan pernah kita bilang tumben kepada orang yang mau ibadah, mau berubah jadi lebih baik. Ada tetangga saya lapor ke saya, Ustaz, iya kenapa? Ini mohon maaf, saya emang tetangga masjid, tapi sampai sekarang saya udah kagak mau datang ke masjid. Lah emang kenapa? Waktu itu saya datang ke masjid, begitu saya baru masuk masjid ada jamaah yang bilang, lah tumben ke masjid, bilang begitu. Semenjak itu saya kagak mau lagi ke masjid. Itu waliyadzubillah Pak. Makanya jangan bercanda urusan agama. Khawatir ada yang tersakiti gara-gara kita bilang gitu doang, nggak mau ke masjid lagi, dosanya terus kita dapat terus. Karena gitu Pak, ternyata nggak semua orang begitu kita anggap pengennya sih maksudnya bercanda. Tapi ada jadi yang lagi sensitif, ada orang yang lagi kagak bisa diajak bercanda, maka bercanda urusan begitu jangan make tuh. Jangan ada istilah lah tumben gitu, jangan. Jangan. Jadi gitu. Ternyata yang kedua kurang khusyuk. Khusyuknya paling tidak apa? Kita persiapkan untuk menghadap Allah pakaian yang terbaik. Ada hadis namanya hadis Jibril, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita mendapatkan cahaya Allah ketika beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan, maka malaikat Jibril memakai pakaian yang terbaik. Pun demikian, kalau kita menghadap Allah pakai pakaian yang terbaik. Makanya jangan malu pakai jubah. Oh Ustadz, kalau saya pakai jubah nanti dikata Ustadz. Bukan. Karena atribut ini penting. Paling kagak kalau atribut kita bagus, ilok atuh namanya jalan pakai jubah ngelihat janda melotot. Lah kagak. Lah malu sama jubah. Malu, ada yang gitu ada emang? Astagfirullahaladzim. Emang ada yang gitu ada? Ada. Kalau saya mah kagak, saya mah kagak. Lagian saya mah nggak hobi sama janda. Apalagi kagak saya mah. Beneran kagak, saya memang sama takut sama. Karena masih ada mertua saya mah udah nggak berani aja pokoknya ngegodain perempuan lain. Karena takut nanti fasilitas dicabut. Lah beneran saya cerita, saya mobil mau dikasih mertua, ongkos haji dibayarin mertua, bikin rumah dikasih duit sama mertua. Lah kalau saya sampai genit belagu, masya Allah, diambil semua itu. Makanya kagak sih mah, pokoknya jangan diasung-asungin janda. Misalnya ada tetangga janda, jangan tawarin saya.
Nih, tawarin. Ada mertua soalnya. Iya. Udah gak ada mertua? Masih Ada ada? mertua soalnya. Ya, saya masih ada, jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Ini direkam ya. Mudah-mudahan bini saya gak nonton ini. Nanti dihapus kali ini ya, dipotong ya. Nah, ngeri juga, repot-repot. Yang terakhir ini yang terakhir. Saya nggak bawa jam lagi. Maksudnya kan kalau ada jam bisa alasan. Lihat sini ya. Saya ngeliat kayak udah malam. Terus dulu. Udah. Ini suara udah habis tuh. Baru jam 9. Jam 9:30 udah. Tinggal diputer aja jam 9:30. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini yang terakhir. Tapi rahasia ini mah. Rahasia. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Bisa jadi salat kita rusak karena kurang ilmu. Bisa jadi salat kita rusak karena kurang ilmu. Makanya pelajari cari guru. Kalau di dalam kitab kami kutip, ada kitabnya yang populer, kitab Zubat namanya. Di dalam kitab Zubat itu ada satu kalimat syair yang luar biasa. Malam ya'lam dzafal yas'ali. Siapa orang yang kagak punya ilmu, maka banyakin nanya. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Siapapun yang kagak punya guru, pergi cari guru. Kita alhamdulillah, masya Allah, ada guru yang bukan kita datang ke rumah beliau datang ke rumah-rumah kita. Masih males kita belajar. Wal iyadu billah. Maka bisa jadi selama-lamanya rusak salat kita. Paling kagak kalau kita masih punya keinginan untuk belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan tidak diterimanya ibadah kita, salat kita, karena tidak punya ilmu dan kagak mau belajar. Tapi kalau kita kagak punya ilmu, kita masih luangkan waktu untuk belajar, seberapapun rusaknya ibadah kita, selama masih mau belajar, masih mau duduk bareng ulama, masih mau ngaji bareng ulama, maka Allah anggap ibadah kita bukan sempurna ini ya, sempurna. Bukan iklan ini, bukan sempurna itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, ini pesan saya sampaikan buat seluruh kaum muslimin, ya khususnya buat diri kami pribadi. Akhir-akhir ini kita banyak yang menyaksikan tontonan-tontonan yang kagak baik. Banyak berita-berita yang dibuat-buat hanya untuk memecah belah umat. Maka hati-hati, bijak kita dalam bermedsos. Kalau ada video, ada berita, jangan langsung kita share, kita baca. Kalau saya biasanya cara bijaknya, misalnya ada berita, kita tulis lagi di Google. Kemudian di Google kita tulis, misalnya ada berita A, saya tulis beritanya A, di belakangnya kasih titik Republika misalnya. Kita cari sumber yang validnya, cari sumber yang valid atau yang lainnya. Misalnya kalau saya lebih senangnya Republika. Jadi misalnya ada informasi, ini bener atau kagak, saya ketik tuh informasinya, saya tulis titik Republika, nanti akan keluar di Republika ada kagak tuh berita. Kalau kagak ada, jangan sembarang share. Kemudian kalau kita pun nge-share, begitu kita dapat sumber aslinya, maka yang kita share bukan tulisan yang tadi, tapi share sumber aslinya. Kira-kira begitu. Hati-hati kita dalam bermedsos, karena banyak pihak-pihak yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini akhir zaman, Pak. Baginda Rasulullah mengingatkan kita, di akhir zaman banyak orang yang kulitnya sama dengan kita.
bajunya sama dengan kita, atributnya sama dengan kita, tapi hatinya begitu memusuhi kita, wal iyadzu billah. Maka kita bermohon kepada Allah, Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, selalu saya ingatkan, hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan karena tontonan membebani dan memberatkan. Jangankan tontonan, kilo-kiloan sudah berat, kintal-kintalan sudah berat, apalagi tontonan makin berat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.